Semua mahkota dunia kan ku letakkan, semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Katakan Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Yesus yang layak, Yesus yang layak disembah. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh ada satu pun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan kami katakan Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Kita akan segera masuk dalam pemberitaan firman Allah. Kita terlebih dahulu berdoa. Maha besar Bapa kami di dalam sorga,
Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pagi hari ini adalah ibadah pagi lawatan Tuhan. Kami hamba-hambamu bersekutu bersama-sama untuk mempersiapkan diri di dalam kami melayani, dan kami butuh sabda Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, urapan atas hambamu, urapan atas sidang jemaatmu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyambut sabda Tuhan. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama masuk kembali dalam persekutuan PLT, Pagi Lawatan Tuhan. Dan semua kita sangat berharap bahwa Tuhan memberikan sesuatu yang khusus melalui sabda Tuhan. Saya ambil pembacaan firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30, dan saya memberi judul untuk renungan di pagi hari ini, sikap hidup di dalam menghadapi masa-masa yang sukar. Tuhan memberkati. Saya mohon kesediaan untuk saudara Samuel untuk membacakan firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Haleluya, puji Tuhan. Markus 7 Ya, ayat yang ke-24. ya, sampai 30. Perempuan Siro-Fenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia. Lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Amin. Amin, puji Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya bahwa setiap kita seringkali mendapatkan bagian firman Tuhan tentang kisah seorang perempuan Siro-Fenisia, seorang wanita yang belum di dalam Tuhan, yang sesungguhnya tidak mengenal Tuhan. Namun di sini dikisahkan bagaimana perempuan ini menghadapi satu masalah karena anaknya yang menderita. Dan akhir daripada cerita ini, mujizat Allah terjadi atas perempuan Siro-Fenisia ini. Ini pengalaman sabda Tuhan yang harus juga menjadi pengalaman dalam hidup kita. Bagaimana kita menyikapi hidup yang penuh dengan segala tantangan, rintangan, yang berbagai macam masalah. Yang pertama segera saya ingin sampaikan bagi setiap saudara sekalian, perempuan Siro-Fenisia ini menerima mujizat, menerima kelepasan, menerima rahmat anugerah lawatan dari Tuhan. Yang pertama saya membaca di dalam ayat yang ke-25 berkata begini, "Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia." Jadi kita perhatikan hal yang pertama, mujizat itu akan terjadi. Hal yang pertama, kasih Allah dinyatakan tatkala perhatikan mendengar tentang dia. Perempuan ini mendengar tentang dia, mendengar tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mendengar seorang pribadi yang sanggup melepaskan dari berbagai macam masalah. Jadi hal yang pertama saya ulang kembali, rahasia ini terjadi karena mendengar.
Saudara-saudara, demikian juga hidup kita. Yang pertama dan terutama dalam menyikapi dalam hidup ini, kita harus mau mendengar tentang sabda Tuhan, mendengar tentang Tuhan, mendengar tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita perhatikan masa-masa dunia dewasa ini, banyak pendengaran-pendengaran yang kita dengar, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang memprihatinkan, dan ini kita harus hadapi. Kita hanya mendengar tentang sabda Tuhan. Saudara-saudara, ilustrasi saya kasih kepada saudara. Waktu Petrus menghadapi gelombang badai, dan dia berkata kepada Tuhan waktu melihat Yesus berjalan di atas air, "Tuhan, kalau Engkau guru, aku juga bisa berjalan di atas air." Maka Tuhan berkata, "Mari datang kepadaku." Saudara-saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, Petrus mendengar sabda Tuhan, dan waktu melakukan sabda Tuhan, dia juga bisa berjalan di atas air. Demikian juga saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, masa pandemi COVID-19 ini sudah 1 tahun kita hadapi. Berbagai hal yang menakutkan, berbagai hal yang membuat manusia menjadi kebingungan. Di mana-mana terjadi sesuatu yang menakutkan. Namun kita perhatikan, kita setiap saat di dalam menghadapi berbagai macam masalah dan tantangan itu mendengar sabda Tuhan. Dibangun tidur di pagi hari, apa yang kita pertama lakukan? Saya ingin pesan sebagai hamba Tuhan, terlebih dahulu mendengar sabda Tuhan. Saudara-saudara, itu yang pertama. Yang kedua, ditulis di dalam ayat 25 bagian B, dikatakan begini, "Lalu datang dan tersungkur di depan kakinya." Yang kedua, perempuan ini tersungkur di depan kaki Yesus. Dan ini berbicara tentang kerendahan hati. Tersungkur itu artinya secara lahiriah, secara jasmania, sampai dahi ini sampai di tanah, sampai di lantai. Dan secara rohani, kembali saya katakan, ini memiliki hati yang rendah. Perempuan ini menyadari dia butuh anugerah Tuhan. Dia merendahkan hati. Sekarang kita perhatikan, mohon maaf, banyak manusia sombong. Kalau kaya raya sombong masih dimaklumi. Banyak orang yang tidak punya apa-apa masih sombong. Kalau sehat walafiat masih dimaklumi sombong. Tapi banyak orang sakit justru sombong. Saudara-saudara, saya pernah berkata, aku 2 minggu dirawat di rumah sakit RSUP. Teman yang diajak berbicara berkata begini, "Kamu mending 2 minggu dirawat di RSUP, aku 6 bulan di Mount Elizabeth, sakit aja sombong," saudara. Nah, perempuan ini merendahkan hati di hadapan Tuhan. Gereja Tuhan mau belajar rendah hati, tidak sombong, tidak jemawa, tidak angkuh dengan kekuatan sendiri, tidak bangga dengan harta benda yang ada. Semuanya itu bersumber daripada Tuhan. Saya bicara di pagi hari ini, usia saya sudah masuk 76 tahun. Dan saya berkata saya usia 76 tahun. Bukan karena saya menjaga pola makan dan minum. Tapi yang pertama saya katakan, usia saya di 76 tahun ini, semua oleh karena anugerah Tuhan. Semua oleh karena kebaikan Tuhan. Jadi hal yang kedua, saudara perhatikan, merendahkan hati. Semua kita mau tersungkur hati kita di hadapan Tuhan. Mau berkata segala sesuatu itu terjadi oleh karena anugerah Tuhan. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, saya akan membaca di dalam ayatnya yang berikut, di dalam ayat yang ke-28 dikatakan begini. Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Ini yang ketiga. Saya terus terang waktu pertama membaca firman Tuhan ini, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan yang saya tahu,
Engkau adalah Allah yang maha kasih, Allah yang rahmani dan rahimi, pengasih dan penyayang. Mengapa perempuan dalam keadaan menderita minta pertolongan daripada Tuhan, bukan segera Tuhan menolong? Tetapi Tuhan berkata, tidak patut memberi roti kepada anjing. Artinya saya berkata ketika itu di dalam doa saya, berarti perempuan ini nilainya seperti seekor anjing. Namun kita perhatikan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, perempuan ini berkata, benar Tuhan, namun anjing pun makan remah-remah yang dijatuhkan dari meja tuannya. Dan ini berbicara saudara-saudara, perempuan ini tidak tersinggung. Gereja Tuhan jangan mudah tersinggung dengan keadaan. Gereja Tuhan tidak boleh tersinggung yang seakan-akan Tuhan membiarkan, yang seakan-akan Tuhan tidak mendengar, yang seakan-akan Tuhan tidak peduli. Waktu masalah pertama COVID-19 ini, banyak orang kelimpungan. Tahu saudara kelimpungan? Kebingungan. Saudara-saudaraku, bagaimana tentang ekonomi, bagaimana tentang kehidupan? Puji Tuhan, anugerah Allah memelihara hidup kita, khususnya gereja-gereja Tuhan. Dan kita tidak pernah kekurangan. Ada banyak hal Tuhan berbuat untuk kita. Jadi jangan mudah tersinggung. Kalau kita tersinggung berarti itu tidak mempercayai kasih dan kuasa Tuhan. Perempuan ini nilainya disamakan dengan seekor anjing. Dia tidak tersinggung. Bahkan berkata, sekali lagi saya katakan, benar Tuhan, namun anjing pun makan roti yang dijatuhkan dari meja tuannya. Kita mau belajar tidak tersinggung. Tidak tersinggung dengan kawan-kawan. Waktu kita ngobrol, mungkin ada sesuatu yang tidak enak. Kita mendengar tidak enak, jangan tersinggung. Saudara-saudara, saya pernah sampaikan kesaksian. Beberapa waktu yang lalu, ada satu keluarga tidak mau kembali kebaktian. Tidak mau datang hadir di kebaktian. Saya mengutus seorang pekerja gereja Tuhan, tolong besuk keluarga itu. Minggu kemarin satu keluarga tidak datang kebaktian. Pengerja pulang memberi laporan. Dia berkata, saya tidak mau lagi masuk di gereja itu. Aku tersinggung dengan pendeta. Saya belum mengerti tersinggung kenapa. Minggu kedua dikunjungi. Malah disuruh pulang pengerja ini. Aku tetap tidak mau masuk gereja karena tersinggung. Nah, setelah ditelusuri beberapa waktu kemudian ditelusuri, dia tersinggung oleh pendeta karena apa? Waktu selesai ibadah kan pulang, pada umumnya kan salaman dulu sama pendeta. Waktu itu masih bisa salaman, tidak seperti sekarang salam sehat, tos jauh begitu. Waktu itu masih bisa salaman. Katanya waktu salaman, waktu dia memberikan tangannya untuk saya salam, saya nengok. Katanya saya buang muka. Mengapa saya berpaling? Karena waktu mau salaman dengan keluarga ini, ada jemaat yang sudah salaman, menyapa saya. Jadi saya nengok dulu kepada siapa yang menyapa. Katanya tidak mau salaman, buang muka. Lah sayang saudara-saudara, muka satu-satunya cuma dibuang begitu saja. Untungnya kan tidak ada pemulung. Nah ini saya saksikan, jangan sampai ada hal ketersinggungan oleh keadaan. Jadi kiranya sabda Tuhan yang sangat singkat, sederhana, saya sampaikan menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Yang pertama, kita mendengar sabda Tuhan. Jangan kebanyakan mendengar berita dunia. Hari ini saja kalau kita dengar banjir di mana-mana. Semua banyak peristiwa penderitaan. Nah, saudara-saudara, untuk mengatasi itu semua masalah, hanya dengar sabda Tuhan. Yang kedua, merendahkan hati. Mau tersungkur di kaki Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan mudah tersinggung dalam hidup ini. Kiranya sabda Allah jadi berkat untuk kita sekalian.
Amin. Kita berdoa. Maha besar Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Di tengah-tengah masalah kehidupan yang sulit, berbagai macam persoalan yang kami hadapi, namun kami boleh melihat cara kelepasan yang diberikan oleh Tuhan. Tatkala kami yang pertama mendengar sabda Tuhan. Yang kedua, kami memiliki hati yang rendah di hadapan Tuhan. Mau bersembah sujud di hadapan Tuhan. Merendahkan hidup kami. Siapakah kami sesungguhnya? Hanya oleh karena anugerah Tuhan kami boleh berada sebagaimana kami ada. Yang berikutnya kami mengucap syukur Bapa di sorga. Bahwa perempuan ini menerima mujizat. Demikian juga kami menerima mujizat. Kalau kami tidak mudah tersinggung dengan suara-suara, dengan keadaan yang mungkin melukai hati kami. Bapa meteraikan firman-Mu di setiap kami, dan kami akan berjalan di dalam kehidupan kami dari satu mujizat kepada mujizat yang lain. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Salam sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita segera akan mengakhiri ibadah kita. Saya akan bawa saudara untuk masuk di dalam doa berkat. Maha besar Bapa di sorga, di akhir ibadah ini kami persembahkan hidup kami lebih lanjut dalam penyertaan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Dan sekarang sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat Allah Maha Besar Bapa di dalam sorga, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuannya dengan kuasa Roh Kudus tinggal beserta saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, yang Tuhan sangat berkati, kita sampai jumpa kembali hari Kamis dalam ibadah apa, saudara masih ingat hari Kamis? Victory in prayer. Victory in prayer. VIP. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.